Ya, selamat bergabung Ibu Marwa Azizah Rahmat. Iya, Ustazah. Ya. Gimana kabarnya Bu Marwa Azizah Rahmat? Alhamdulillah, kabar baik, Ustazah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Imas Mustika. Gimana kabarnya Bu Imas? Alhamdulillah Ibu, sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Anissa Nur Safakila. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Ada Ibu Khairunisa Nur Pratiwi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustazah. Afwan Ustazah, itu ada beberapa teman-teman yang ingin masuk cuma belum bisa bergabung. Oh gitu ya. Iya. Sebentar. Dari admin sana. Afwan Ustadz Rasta barangkali bisa dibantu. Halo Ustadz Rasta. Sebentar ya, saya hubungi dulu adminnya. Admin atau kemana sih? Bisa standby gitu ya. Kok cantik banget sih? Kok cantik banget sih? Lanjut ya, ada Ibu Septi Astuti, ada Ibu Afifah Afidati. Hadiroh Ustazah. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Ustazah gimana kabarnya? Ya, sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Sambil menunggu yang lain ya, kita mulai saja pertemuan kita pada hari ini. Suara saya terdengar jelaskah? Cek dulu. Alhamdulillah sudah jelas Jelas, Ustazah. Ustazah. Oh, jelas ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur adalah hal yang wajib kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, iman dan juga Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat bertemu di ruang Google Meet pada sore hari ini dalam perkuliahan PAUD untuk pertemuan yang kedua. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, tadi sudah saya sapa-sapa. Alhamdulillah semuanya pada sehat. Sholawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan kita semua. Beliau adalah sosok suri tauladan bagi kita semua. Beliau adalah sosok yang lemah lembut. Beliau adalah sosok yang penyayang, tidak pandang-pandang, dan kita semua harus mengikuti jejak langkah beliau. Dan semoga kita semua nanti bisa dipertemukan di surganya Allah dan bisa bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu marilah sama-sama kita bersolawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga lantunan salawat kita bisa mengundang syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah. Sepertinya yang on cam saya sendirian ya. Kalau guru saya mengatakan, katanya semoga ada keberkahan ketika kita bertatap wajah. Yuk, siapa yang mau mencari atau mengambil daripada keberkahan itu, yang bersedia silahkan untuk on cam. Alhamdulillah sudah ada Ibu Novi Aristianti. Alhamdulillah bisa on cam ya. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah. Jadi saya nggak kayak ngomong sama diri sendiri ya. Alhamdulillah ada yang on cam. Mudah-mudahan yang belum on cam tetap dalam keadaan sehat walafiat dan
Mudah-mudahan tetap menyimak. Baik teman-teman semuanya, kita mengulas pembelajaran kita yang pada pertemuan yang lalu itu tentang pendidikan anak usia dini. Masih ingatkah apa itu pendidikan anak usia dini? Siapa yang mau coba sharing? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 orang. Siapa yang bersedia untuk sharing apa itu pengertian PAUD, pendidikan anak usia dini? Boleh Raisen atau dibuka mic-nya? Ayo. Mbak Septi, barangkali. Ayo, siapa yang mau sharing apa itu pendidikan anak usia dini yang minggu kemarin sudah dibahas? Ya, ada Mbak Fahranisa, Arya Sativa. Silahkan. PAUD adalah layanan pendidikan yang diberikan kepada anak usia 0 sampai 6 tahun. Cukup? Atau ada lagi? Iya, cukup saja. Ya, syukran, Masya Allah. Memorinya luar biasa nih. Sudah 2 minggu yang lalu tapi masih ingat. Ada yang mau menambahkan? Ana Ustazah. Ya, silahkan. PAUD adalah layanan pendidikan yang ditujukan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun dengan tujuan menstimulasi pertumbuhan perkembangan anak dalam menghadapi pendidikan. Dalam menghadapi pendidikan, ada tuh satu kata yang tertinggal untuk melengkapinya. Pendidikan, ya pendidikan selanjutnya. Masya Allah, syukron kasiron Ibu Sri Mulyati, sangat lengkap sekali ya. Alhamdulillah. Tugas resumnya sudah mengirimkan semua. Ada yang belum? Ya, yang belum ditunggu ya. Waktu itu saya kirim link untuk pengiriman tugas di Drive ya. Jadi teman-teman bisa satu link gitu ya, satu pintu. Tapi nggak apa-apa, masih pada Japri juga. Insya Allah nanti dikirimkan kembali kalau saya memberikan tugas. Kita ini ya, ada materi, ada nanti sambil diskusi sedikit. Sebentar, saya izin share screen dulu ya.
Sebentar ya, lagi ini mau share screen dulu. Ya. Sudah terlihat di layar? Sudah, Us. Sudah, Ustazah. Oh, sudah ya. Ya, masih seputar pendidikan anak usia dini. Tadi sudah disampaikan ya pengertian daripada pendidikan anak usia dini. Di sini kelihatan jelas? Sudah jelas, Ustazah. Jelas. Oh, ya, alhamdulillah. Ya, saya share slide yang kedua ya, landasan penyelenggaraan PAUD. Terlihat jelas? Belum. Oh, belum. Pendidikan anak usia dini ya. Sudah Ada ya? ada. Ya. Baik, pembahasan kita kali ini adalah tentang landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Oh, maaf. Landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yang pertama yaitu landasan yuridis. Sesuai tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuannya yaitu mencerdaskan anak bangsa. Maaf, ini kurang anak. Mencerdaskan anak bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.
Saya ulangi ya, untuk landasan penyelenggaraan PAUD yang pertama yaitu landasan yuridis, sudah nampak ya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, itu tentang sistem pendidikan nasional. Tujuannya adalah mencerdaskan anak bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki keterampilan, manusia yang memiliki wawasan yang luas, kemudian yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, kemudian memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan kebangsaannya. Jadi tujuan daripada diselenggarakannya pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi kita semua nih para pendidik sungguh luar biasa gitu ya. Kita memiliki peranan penting dalam mencerdaskan anak-anak bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Alhamdulillah melalui lisan-lisan kita, melalui tangan-tangan kita, melalui ilmu-ilmu kita yang kita berikan, yang kita bekali untuk anak-anak didik kita, itu kita sedang mencerdaskan anak bangsa sampai anak-anak itu nanti tumbuh dan berkembang pada pendidikan selanjutnya, dan itu semua tidak lepas daripada peranan kita sebagai guru yang mencerdaskan kehidupan mereka. Itu semua demi mereka dalam menghadapi kehidupannya dimanapun mereka berada. Jadi bahkan dikatakan oleh pemerintah ya, pemerintah itu sangat berterima kasih sekali kepada kita semua para guru, karena tanpa guru anak-anak akan seperti apa jadinya gitu. Itu anak-anak yang dididik melalui lembaga pendidikan. Jadi kita cetak anak-anak didik kita supaya memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berwawasan luas, berbudi luhur. Nah, itu yang dididik melalui satu wadah lembaga pendidikan. Nah, bisa dibayangkan ketika anak-anak itu tidak diwadahi dalam satu wadah pendidikan, kira-kira akan ada perbedaan nggak ya ketika anak itu dibiarkan mulai dari sejak lahir atau usia 0 sampai dengan nanti tuanya dibiarkan begitu saja tanpa pendidikan di lembaga, itu akan seperti apa jadinya? Kira-kira teman-teman ada nggak ya yang bisa men-sharingkan? Kira-kira apa nih perbedaannya anak yang dididik dalam satu wadah lembaga dengan anak yang dibiarkan tidak dididik dalam satu lembaga? Siapa yang mau coba sharing? Silakan. Ya, Ibu Ariyanti Hasibuan, silakan. Ya, Ustazah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Kalau anak-anak yang tidak dididik dari umur 0 sampai tua, itu pasti akan ada perbedaan dengan anak yang telah dididik dari kandungan hingga waktu untuk belajarnya, waktu masa belajarnya. Karena jika dalam kandungan saja anak tersebut sudah diberikan misalnya baca-bacaan Al-Quran, dia akan
insya Allah akan lebih mudah untuk menerima nasihat-nasihat dari orang tuanya. Insya Allah akan menjadi anak yang berakhlak mulia. Banyak juga anak yang sebenarnya yang sudah dari lahirnya sudah dari dalam kandungan sudah diajarkan, misalnya diajak berbicara, mendengarkan Al-Quran, tapi setelah besarnya dia menjadi anak yang nauzubillah ya, misalnya anak kurang beradab, itu banyak juga Ustazah, karena orang tua di rumah sudah mendidik anak itu dengan sebaik mungkin dan mencontohkan, namun selama di luar mereka memiliki teman-teman yang kurang baik. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu anak itu sampai mereka bisa berpikir lebih mendalam, itu harus selalu beri nasihat. Sebenarnya kalau sebenarnya kalau menurut saya lagi, saya kan anaknya udah umur 25 ya Ustazah ya, umur anak saya. Terus terang aja ini, biar jadi pengalaman juga buat teman-teman yang masih muda-muda. Ya. Selama mendidik itu, kita kan sudah mengajarkan anak yang baik-baik, tapi mereka bertemu dengan teman-temannya yang ya maaf lah ya, bukan menjat orang yang kurang baik. Anak itu akan terpengaruh gitu Ustazah. Jadi apalagi kalau anak yang tidak dididik itu bagaimana? Saya punya anak saya punya teman yang orang tuanya bebas sebebas-bebasnya. Ya, akhirnya anak saya ngikut gitu. Anak saya ngikut. Jadi ya kita juga bingung mau membawa anak ke jalan yang lebih baik itu. Kekuatan teman itu lebih kuat daripada kekuatan kita, ya tinggal berdoa saja Ustazah. Iya. Agar anak diberi petunjuk gitu kalau menurut saya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran kasiran Ibu Ariyanti, luar biasa ya sharingnya. Memang dialami beberapa orang ya, bukan hanya 1, 2, tapi banyak gitu yang mengalami hal yang sama gitu ya. Karena walaupun pendidikannya cukup bagus gitu ya lembaganya, anak itu dimasukkan ke satu lembaga yang cukup bagus, tapi itu ada faktor X dan in gitu ya, yang terkadang faktor X itu sendiri lebih kuat gitu dibandingkan faktor in gitu, sehingga teman-temannya itu lebih menarik, apalagi gadget ya, lebih menarik daripada pertemanan dengan orang tua gitu. Ya, terima kasih Ibu Ariyanti. Barangkali ada yang mau sharing lagi. Kira-kira apa nih pendapat teman-teman anak yang dimasukkan ke satu lembaga pendidikan dengan anak yang tidak dimasukkan pada lembaga pendidikan, mulai dari usia 0 sampai dengan masa tuanya. Silakan Raisen atau Ibu Marwa Aziza, silakan. Bismillah, saya menambahkan opini dari saya terkait tentang anak yang dimasukkan ke sebuah lembaga pendidikan dan yang tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan. Di sini mungkin saya beropini dari sisi anak tersebut bersosial ya Ustazah.
Iya. Karena pengalaman saya pribadi, saya itu di usia SD itu homeschooling Ustazah. Jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD itu pure karena orang tua saya juga backgroundnya seorang guru, jadi diasuh langsung dan diajarkan langsung materi-materi pelajaran itu oleh orang tua saya gitu. Oh, Yang gitu. dirasakan itu mungkin dari sisi sosialnya Ustazah. Jadi saat bertemu orang baru atau sosial yang baru itu agak sulit beradaptasi pada awal mulanya gitu. Padahal untuk usia pendidikan anak, eksplorasi itu adalah sebuah hal yang baik ya Ustazah ya. Jadi apabila dia punya sikap yang kurang berani atau masih cenderung malu-malu untuk eksplor di sosialnya, nah itu justru malah akan membuat pendidikan di usia-usia tersebut menjadi kurang maksimal gitu mungkin. Iya, iya. Jadi itu ya perbedaannya ya. Terima kasih kepada Ibu Marwa yang telah menyampaikan sharingnya, dan sepertinya kita harus mengadakan penelitian juga kali ya, biar terlihat jelas gitu perbedaannya anak yang sekolah dengan yang tidak sekolah gitu. Tapi sepertinya Ibu Marwa ini pengalaman pribadi ya. Terus Ibu Arianti juga tadi tentang anaknya ya. Jadi memang kita nih alhamdulillah ya sebagai orang Islam telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pendidikan anak itu tidak lepas dari yang namanya peranan orang tua, terutama doa gitu ya. Ketika faktor X itu mempengaruhi seorang anak peranannya lebih kuat, nah itu kan kita juga nggak tahu ya di luaran itu anak akan berbuat seperti apa yang mereka lakukan di luaran gitu. Makanya satu-satunya kekuatan kita adalah doa, tidak lepas dari yang namanya doa. Kita titipkan sama Allah, karena memang kita tidak bisa mengawasi anak kita selama 24 jam. Jadi memang itu harus doanya dipantengin ya Ibu Arianti ya, betul sekali. Memang kita mah punyanya kekuatannya di doa gitu. Kita titipkan sama Allah, kita titip segala sesuatu yang di luar jangkauan kita. Terima kasih sudah ada 2 orang yang sharing tadi ya. Oh, kamera siapa ini yang mati? Oh, iya. Kamera safety Ustazah. Oh iya. Selanjutnya yang kedua itu landasan filosofis dan religi. Berlandaskan filosofis dan religi bahwa pendidikan anak usia dini adalah tujuannya untuk mendidik anak agar bertingkah laku sesuai dengan akhlak dan etika sosial yang benar, membentuk kepribadian yang baik. Sudah jelas sekali ya, itu berdasarkan landasan religi, apalagi kita nih yang beragama Islam, bahwa kita nih mendidik anak ujung-ujungnya adalah dan tujuan dari tujuan akhir daripada pendidikan adalah membentuk manusia menjadi manusia yang insan kamil gitu ya. Artinya bisa berperilaku sesuai dengan akhlak Rasulullah atau berakhlakul karimah, memiliki wawasan yang luas, kemudian bisa memegang norma-norma yang berlaku di masyarakatnya itu.
Tapi sepertinya tidak hanya orang yang beragama Islam, tidak hanya pendidikan Islam yang memiliki tujuan daripada pendidikan itu untuk membentuk anak supaya berperilaku sesuai dengan norma-norma agama, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakatnya. Nah, semua agama pun sepertinya mengajarkan seperti itu. Karena memang semua tujuan daripada pendidikan itu adalah baik gitu. Namun di tengah perjalanan ketika sang anak ada yang melenceng daripada nilai-nilai yang sudah diberikan oleh guru, nilai-nilai yang udah diberikan oleh orang tua. Nah, itu mah kembali lagi kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu dalam dirinya sendiri ataupun dari lingkungannya, teman-temannya atau lingkungan masyarakatnya, gitu ya. Kemudian landasan selanjutnya yaitu landasan keilmuan dan empiris, bahwa pendidikan anak usia dini itu harus meliputi aspek keilmuan yang menunjang kehidupan anak. Kalau di TK itu kan ada 6 bidang pengembangan ya, 6 bidang pengembangan yang diajarkan kepada anak-anak didik. Yang pertama, masih ada yang ingat? Ada yang mau sharing tentang 6 bidang pengembangan yang diajarkan di taman kanak-kanak atau di PAUD, pendidikan anak usia dini? Ayo, siapa yang mau sharing lagi nih? Silahkan raisen atau buka mic-nya. Sepertinya aktif-aktif nih. Tadi aja ada yang raisen ya, cuman nggak kesebut sama saya. Mohon maaf. Ya, Ibu Sri Mulyati, silahkan. Ya Ustazah, 6 aspek bidang perkembangan. Pertama adalah nilai agama dan moral, kemudian yang kedua sosial emosional dan kemandirian ya. Kalau di TK saya gitu, emosional dan kemandirian. Kemudian ketiga berbahasa, yang keempat kognitif, 5 motorik yang meliputi motorik halus, kemudian keenam seni. Iya. Cukup. Ya, terima kasih Bu Sri Mulyati sharingnya ya. Betul sekali, itu sudah lengkap ya, 6 bidang pengembangan aspek yang diajarkan di PAUD atau pendidikan anak usia dini. Barangkali bisa dijabarkan poin-poinnya 1 atau 2 poin. Silahkan Ibu Suci Mardotila ya. Nah, syukur Ustazah. Yang pertama itu ada nilai moral dan agama. Pembelajaran ini hendaknya seperti kata Ustazah kemarin, hendaknya dimulai dengan membaca doa, surah-surah pendek, dan juga nanti diakhiri juga dengan membaca hamdalah dan juga surah-surah pendek juga. Itu sosial emosional. Di sini maksudnya adalah anak itu mampu bersosialisasi dengan temannya, dengan orang dewasa di sekolahnya seperti guru, satpam, wali murid. Mereka tahu bagaimana cara bersikap kepada orang lain, dan juga mereka juga bisa belajar antri menunggu giliran. Apakah semuanya Ustazah? Apakah cukup? 1 poin aja, satu bidang pengembangan 1 poin. Ini ya, kognitif. Kognitif poinnya apa? Contohnya? Kognitif Ustazah. Kognitif itu kemampuan daya pikir dan daya ingat. Ya. Terus fisik motorik ya. Fisik motorik itu ada fisik motorik yang kasar, ada juga fisik motorik yang halus. Yang terakhir itu seni.
Ada poinnya untuk seni? Satu aja. Seperti menggambar atau mencampur warna. Dek, mati lampu kah? Berikutnya, slide berikutnya yaitu tentang latar belakang penyelenggaraan PAUD. Kalau tadi landasannya ya, kalau sekarang latar belakangnya. Latar belakang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama, belum terlayani pendidikannya. Kalau melihat sejarah daripada PAUD atau pendidikan anak usia dini itu, pada awalnya PAUD didirikan di kota apa namanya, kota Jerman ya, kota Blankenburg di Jerman pada tahun 1840 yang didirikan oleh Friedrich Wilhelm. Pada awalnya mereka itu ketika menjajah bangsa Indonesia, mereka merasa penting bahwa anak-anak mereka itu harus dididik sejak dini. Makanya mereka memiliki ide untuk membuat satu lembaga yang dikhususkan untuk anak-anak usia dini. Nah, kenapa mereka keidean atau memiliki ide supaya mereka
mendirikan satu lembaga untuk anak usia dini karena mereka menginginkan bahwa anak-anak sejak dini itu sudah memiliki pendidikan yang luar biasa. Dididik sejak 0 tahun sampai dengan 6 tahun. Mereka akan menghadapi pendidikan selanjutnya itu agar sudah dibekali pendidikan sebelumnya gitu. Kemudian di Indonesia pun ada ya pertama kali didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, itu namanya Taman Siswa. Nah, Taman Siswa itu mungkin kalau sekarang mah TK ya, Taman Kanak-Kanak. Itu pun sama dengan pendidikan anak usia dini yang didirikan oleh Friedrich Wilhelm di Jerman. Kemudian ada juga didirikan oleh perkumpulan ibu-ibu atau perkumpulan wanita Aisyah, itu di Yogyakarta ya. Namun pendidikan anak usia dini itu sejak dahulu dulunya itu hanya untuk orang-orang yang sanggup saja, hanya untuk orang-orang tertentu saja, atau untuk kalangan bangsawan gitu ya, untuk anak-anak para pejabat gitu. Karena untuk kalangan yang di bawah itu mereka dirasa tidak mampu, dan mungkin juga mereka karena memang belum paham gitu ya untuk apa pendidikan anak usia dini itu, sehingga seiring perjalanan waktu didirikanlah pendidikan PAUD yang melayani mulai usia dari 3 sampai dengan 4 tahun, dari 4 sampai 5 tahun, kemudian 5 sampai 6 tahun gitu. Sampai sekarang itu sudah sangat menjamur sekali di beberapa daerah, bahkan seluruh Indonesia itu memang hampir sudah ada gitu ya, sudah merata pendidikannya. Nah, itu karena seiring perjalanan sesuai dengan perkembangan perkembangan zaman ya, bertambahnya ilmu-ilmu IT gitu, sehingga sekarang itu ibu-ibu yang zaman sekarang merasa penting memasukkan anaknya kepada lembaga pendidikan PAUD. Yaitu tadi mungkin salah satunya tujuan mereka adalah anak-anak kita itu ingin dibekali oleh guru-guru yang ada di lembaga pendidikan PAUD, sehingga ketika masuk ke lembaga SD atau lembaga formal ya, SD, SMP, SMA, mereka sudah memiliki pendidikan dasarnya gitu. Makanya tugas daripada guru PAUD adalah memberikan pendidikan dasar gitu. Dan sekarang sepertinya sudah presentasinya ya, kalau dihitung secara persentasi itu hanya beberapa persen yang belum mendapatkan pendidikan anak usia dini dibandingkan yang sudah mendapatkan pendidikan anak usia dini itu sangat besar gitu ya. Jadi yang sudah mendapatkan pendidikan itu sangat besar persentasinya, sedangkan yang belum mendapatkan pendidikan anak usia dini itu persentasinya sedikit. Jadi itu pemerintah ya, program pemerintah sungguh luar biasa bahwa anak-anak itu harus terlayani semuanya gitu. Jadi mulai dari usia kalau 0 sampai 2 tahun itu udah jelas ya pendidikan orang tua. Kemudian yang 3 sampai 4 tahun, ada juga yang langsung masuknya ke TK atau usia 5 sampai dengan 6 tahun. Kalau di tempat saya untuk usia langsung memasuki usia SD, langsung masuk ke lembaga SD itu nggak ada sepertinya ya. Semuanya itu sudah terlayani di lembaga PAUD, baik itu dari
kober, kelompok bermain, ataupun dari taman kanak-kanak itu alhamdulillah hampir merata. Yang saya ketahui sih sudah merata gitu ya. Mereka mendapatkan layanan pendidikan itu, pendidikan PAUD. Tapi mungkin juga ya yang di daerah-daerah itu kemarin waktu perkenalan ada yang dari Makassar, ada yang dari mana tuh? Lampung atau apa ya? Halo, siapa yang dari luar Jawa? Ada? Anissa, Ibu Anissa ya? Ya, Ibu Sri Mulyati dari mana? Lupa saya, maaf. Saya lahirnya di Ciamis, tapi domisili sekarang di Jakarta. Oh, di Jakarta, ya ya. Ibu Anissa? Dari Kalimantan Barat, Ustazah, di Pontianak. Pengen dong sharing-sharingnya gimana anak-anak yang di Kalimantan itu, apakah sudah terlayani semua pendidikan PAUD-nya atau memang masih ada yang belum? Masih ada yang belum sih Ustazah, rasa Nisa, soalnya di bagian kayak daerah bukan provinsi, kayak kecamatannya itu ada beberapa yang kayak masih kurang untuk pendidikan anak usia dininya. Oh gitu. Kira-kira nih kurang terlayaninya itu faktornya apa nih? Apakah lembaganya kurang atau masih minim, atau pengetahuan masyarakatnya yang merasa belum penting gitu ya, mereka merasa belum terlalu penting gitu pendidikan PAUD itu. Gimana Ibu Anissa? Pertama sih kalau dilihat dari faktor orang tuanya sama faktor masyarakatnya. Kalau untuk kayak dari yayasan atau lembaga pendidikannya udah lumayan banyak di sekitaran daerahnya. Oh gitu. Ya, kira-kira nih menurut teman-teman solusinya apa ya? Solusi sederhana nih untuk permasalahan yang ada di daerahnya Ibu Anissa. Siapa yang mau sharing? Memberikan satu solusi untuk daerah Kalimantan agar mereka terlayani pendidikan PAUD-nya. Yuk, siapa yang mau sharing? Silahkan. Ya, Ibu Arianti. Iya, Ustazah. Sebenarnya bukan daerah Kalimantan saja, Ustazah ya. Saya yang di Depok sini juga sama seperti itu. Kemungkinan gitu. Iya. Padahal kota ya. Jadi mereka itu berpikir seperti ini, rugi sekolah di PAUD, nah langsung aja nanti SD. Padahal kan di situ ini Ustazah ya, anak bisa bersosialisasi, jadi bisa mengenal huruf, angka. Nah, sebenarnya mereka berpikir ini uang, sayang katanya uang. Oh gitu. Iya. Sama di daerah saya yang di Riau juga sama Ustazah. Mereka kalau misalnya sekolah yang gratis-gratis mau. Oh gitu. Tapi kalau gratis gurunya mau dibayar pakai apa gitu loh. Iya, di sini juga gitu. Ada PAUD ini di tetangga saya ada PAUD, buat PAUD bayar 25.000 aja susah. Oh gitu ya. Iya, jadi kita bingung juga kalau misalnya pemerintah memberikan bantuan untuk gaji guru, bisalah itu digratiskan Ustazah ya. Oh ya, ya. Oke, terima kasih Bu Arianti atas sharingnya. Itu ya permasalahan di daerah masing-masing itu ternyata hampir sama ya. Tapi alangkah baiknya nih kita para guru, ini kita semua guru ya, guru itu memberikan sosialisasi di awal tentang pendidikan PAUD. Nah, kemudian terkait dengan
pembiayaan, mereka merasa mahal gitu ya. Tapi kalau orang yang paham tentang pendidikan sepertinya, aduh ya Allah, luar biasa sekali itu ya. SPP sebulan 25.000 dirasa mahal. Sedangkan kita gurunya ngajar setiap hari ya, baju harus dicuci. Sebelum berangkat harus sarapan dulu gitu ya. Ya kalau dikaitkan dengan itu memang tidak sebanding gitu ya. Tapi alangkah baiknya orang tua diberikan pengetahuan dulu, sosialisasi dulu tentang pendidikan anak usia dini. Ya kalau kalau di saya dulu awalnya SPP itu sekitar 30.000, jadi satu hari 1.000. Jadi sebulan itu ya ibaratnya untuk 3 kilo beras lah. Itu untuk berasnya aja gitu ya. Tapi subhanallah ya, kita yang berangkat dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, berangkat atas keterpanggilan hati ingin memberikan pendidikan kita sebetulnya guru-guru itu ya. Kalau dibandingkan dengan apa yang telah kita keluarkan dengan imbalan ataupun materi yang kita dapat sepertinya memang masih sangat jauh. Tapi nih untuk para guru-guru nih semuanya dan calon guru terus semangat menumbuhkan giroh kita untuk menjadi seorang guru PAUD, karena yang kita harapkan itu tidak hanya materi tapi keberkahan yang kita cari gitu ya. Insya Allah ketika niatan awal kita mencari keberkahan, insya Allah Allah akan tuntun rezeki kita, Allah akan hadirkan dari sisi-sisi yang lain gitu ya, insya Allah. Baik, untuk selanjutnya latar belakang penyelenggaraan PAUD itu adalah pemerataan pendidikan. Jadi itu ya tujuan daripada pemerintah menggaungkan tentang pendirian PAUD di mana-mana, kemudian menghimbau supaya banyak didirikan lembaga-lembaga PAUD itu adalah untuk salah satu tujuannya adalah untuk pemerataan pendidikan. Jadi pendidikan anak usia dini itu dirasa oleh pemerintah itu sangat penting sekali gitu ya, agar setiap daerah-daerah itu ada gitu mendirikan lembaga-lembaga PAUD agar masyarakatnya atau agar warga negaranya terlayani pendidikan anak usia dininya gitu. Namun ya harapan kita mah untuk guru-guru harusnya berbanding ya. Berbanding secara materinya gitu ya. Ketika pemerintah menginginkan warga negaranya mendapatkan layanan pendidikan, nah kita sebagai guru-gurunya yang bersedia untuk berjuang memberikan pendidikan kepada mereka, kepada anak-anak didik kita, ya harapan kita mah pemerintah memberikan kesejahteraan kepada guru-guru PAUD itu sebanding dengan apa yang telah kita keluarkan. Namun pada kenyataannya ya seperti itulah ya. Mungkin sudah dirasakan oleh beberapa guru di daerah-daerah gitu. Pun yang di kota juga mungkin sama gitu ya, untuk hal materi sepertinya tidak jauh berbeda gitu, kecuali yang memang sudah mendapatkan sertifikasi, sudah mendapatkan in-passing, sudah mendapatkan ASN atau sebagai abdi negara gitu ya. Mungkin itu udah terukur gitu pemberian materinya. Namun kita yang masih honor gitu ya, harapan kita mah pemerintah terus memperhatikan kita gitu. Tidak hanya memperhatikan anak-anak yang belum terlayani. Pemerintah menuntut agar anak-anak terlayani pendidikannya, sementara guru-gurunya belum
terlayani secara finansialnya gitu. Nah itu ya terus berharapnya sama Allah aja ya. Semoga Allah berkenan memberikan rejeki untuk kita semua, rejeki finansial, baik itu lewat pemerintah ataupun dari sisi-sisi yang lain. Insya Allah guru-guru PAUD, guru-guru TK, guru-guru Kober yang ada di di ruang Zoom ini atau di ruang Gemit ini semuanya adalah mencari keberkahan gitu ya. Insya Allah kalau hidupnya berkah mah rezekinya pas-pasan, pas butuh ada gitu ya. Selanjutnya latar belakang penyelenggaraan PAUD yaitu kualitas pendidikan. Yang ketiga itu kualitas pendidikan. Nah, kenapa pemerintah terus menggaungkan pendirian PAUD gitu ya, penyelenggaraan PAUD di mana-mana? Itu karena berdasarkan laporan dari Badan Dunia, itu pendidikan di Indonesia itu masih kurang gitu, masih sangat rendah kualitasnya. Nah, makanya sebetulnya kalau berbanding lurus dengan sisi ekonomi atau sisi finansial, mungkin pendidikan di Indonesia bisa bagus gitu ya. Ketika pemerintah menginginkan anak-anak yang berkualitas, nah harusnya guru-gurunya juga diberikan finansial yang berkualitas gitu ya. Setuju ya semuanya ya? Ya, sepertinya itu yang diharapkan oleh sebagian besar guru-guru PAUD ataupun guru-guru di pendidikan yang lainnya. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan daripada pendidikan anak usia dini yang pertama adalah membangun landasan perkembangan potensi peserta didik. Jadi semua anak sejak dilahirkan atau bahkan sejak dari dalam kandungan gitu ya, mereka itu sebetulnya sudah memiliki potensi. Nah, ketika mereka lahir ke dunia ini, bagaimana mereka memaksimalkan potensi yang sudah dimilikinya sejak lahir gitu ya. Karena ada pepatah mengatakan anak kecil itu bagaikan kertas yang putih. Ketika diisi dengan coretan-coretan yang berkualitas, insya Allah mereka akan bagus pada akhirnya. Nah, begitu dikaitkan dengan tadi ya pembahasan di awal, bahwa anak yang dididik di satu lembaga pendidikan yang baik, insya Allah itu nanti akan melahirkan anak-anak yang baik pula. Namun ketika anak tidak dididik dengan pendidikan yang baik, maka ya dimungkinkan mereka nanti besarnya kurang baik gitu. Nah itu tujuan pendidikan anak usia dini yang pertama, membangun landasan perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani, kemudian berwawasan luas, yang aktif, inovatif, kreatif, memiliki skill dalam kehidupannya sehingga mereka merasa punya bekal untuk menjalani kehidupannya dimanapun mereka berada. Jadi masih ada keterkaitan ya dengan pembahasan yang tadi. Selanjutnya itu mengembangkan potensi kecerdasan spiritual. Nah, karena pada dasarnya semua
anak yang dilahirkan itu memiliki kecerdasan spiritual, dan itu kecerdasan itu akan berkembang secara maksimal ketika diberikan stimulus-stimulus yang positif, diberikan layanan-layanan yang positif, diberikan pendidikan-pendidikan yang positif. Itu mereka akan maksimal. Dan ini ya, di sini ada nomor 1, anak mampu melakukan ibadah yang baik. Yang kedua, anak mampu mengeksplor dirinya dalam dunia bermain. Nah, jadi masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya ya, yang tadi sudah kita bahas, bahwa tujuan daripada akhir pendidikan itu adalah mencetak manusia yang insan kamil, yaitu anak yang berakhlakul karimah, gitu, dapat melakukan ibadah yang baik, dan ujung-ujungnya dan yang akhir sekali itu setelah kehidupan di dunia ini mereka bisa bertemu dengan Tuhannya, mereka bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang telah mereka dapatkan selama kehidupannya di dunia, yaitu beriman dan bertakwa. Jadi bisa mempertanggungjawabkan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. 12 menit lagi. Wah, tidak terasa ya teman-teman semuanya, waktu kita sudah menunjukkan pukul 17.18. Tapi alhamdulillah saya sangat senang sekali pertemuan kali ini kita bisa sharing-sharing ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan tidak monoton, enggak saya aja yang bicara. Selanjutnya di sini ada video ya. Kita tonton dulu sebentar. आज छोटू अपने हाथ में नाव लिया हुआ है वो बारिश के पानी में नाव डालकर खेलने लग जाता है। छोटू इधर खेल रहा होता तो आंटी जी देख लेती है छोटू को पानी में खेलते हुए। तो आंटी जी छोटू को खेलते हुए देखकर आंटी जी आवाज लगाती है और बोलती कि इधर आकर बैठ। और आंटी के बात सुनकर छोटू चुपचाप बैठ जाता है। उधर आंटी अपने घर में चली जाती है और आंटी जी किचन में काम कर रही होती है तो फिर वो बाहर की तरफ। Halo teman-teman, gimana videonya, bisa terlihat? Bisa, Oh bisa, alhamdulillah. Dilanjutkan. देखती है छोटू नहीं रहता और ईश्वर गुस्सा में जाती है फिर से बाहर। आंटी जी देखती है छोटू को पानी में खेलते हुए, फिर आंटी जी गुस्सा में आती है, उसका नाव फेंक देती है, हाथ पकड़ कर बाहर में लेकर चली जाती है। और आंटी जी बोलती है पर चुपचाप बैठे रहो। उधर आंटी जी अपने किचन में काम करने चली जाती है और आंटी जी छोटू की तरफ देखती है तो छोटू उधर मुंह बनाकर बैठा हुआ रहता है, लेकिन आंटी जी कुछ भी नहीं करती, वो अपना काम कर रही होती। तो फिर से छोटू को देखती है उदास और आंटी जी छोटू को उदास थोड़ी देखने वाली वो भी छोटू के पास आती है और छोटू को बुलाने लग जाती है और बोलती है कि जाकर बाहर खेलो, लेकिन छोटू बाहर जाने से मना कर देता है। आंटी जी को जीत करने पर छोटू मान जाता है खेलने के लिए। छोटू आंटी जी के पास आ जाता है और आंटी जी बोलती है ये देखो तुम्हारे लिए क्या बनाया है। और इधर आंटी जी छोटू के लिए 4-5 नाव बना देती हैं। यार आंटी जी के लिए एक लाइक बनता है। Ya, itu ya sekilas video. Kira-kira pelajaran apa nih yang bisa diambil dari video yang tadi? Siapa yang mau bersedia untuk sharing? Satu orang ya. Kita nih masih ada waktu sekitar 10 menit. Yuk, siapa yang mau sharing? Itu sudah ada yang angkat tangan, Ustazah. Oh ya, siapa nih belum terlihat di sini? Mbak Suci ya? Ya, silakan. Kira-kira pelajaran apa nih yang bisa diambil dari video yang tadi tayang?
Share screen. Siapa Ustazah? Ada yang raisen, ini kurang jelas ya. Ya, siapa yang bersedia silahkan. Silahkan dibuka ininya. Apa? Mic-nya. Ada? Ibu Suci? Atau siapa nih? Ibu Imas Mustika. Ya, silakan. Afwan Ustazah, tadi belum begitu memahami videonya, hanya lebih fokus ke ini bahasanya. Jadi bahasanya kurang begitu ini jelas. Suaranya enggak jelas ya di saya. Iya, suaranya putus-putus Ibu Imas. Oh iya iya. Saya pengen dengar suaranya nih yang lain. Silahkan. Yang suaranya normal, enggak terputus. Ada? Sri Mulyati itu Ustazah angkat tangan. Ya, Ibu Arianti silahkan. Kira-kira apa nih pelajar? Ibu Sri Mulyati Ustazah yang angkat tangan Ustazah. Oh, Ibu Sri Mulyati. Astagfirullah. Itu Ya, angkat tangan yang tadi Ustazah, bukan yang sekarang. Yang sekarang juga nggak apa-apa. Kan tadi lebih ke fokus ke suaranya sih Ustazah, karena gambarnya hanya setengah ya yang nampak di saya. Oh gitu. Tapi sekilas sih seperti anak yang sedang bermain, kemudian Ya. diapakan itu sama ibunya ya? Oh, lebih fokus ke suara ya? Iya, kalau Iya. saya Videonya nggak jelas ya? Jelas, jelas. Ya, coba Ibu Sri bisa dipetik apa nih? Sedikit saja pelajarannya yang bisa diambil. apa ya tadi karena kurang fokus juga sih Ustazah. Oh, kurang. Ya, ya. Yang Oke. lain aja. Ya, oke. Ibu Suci, silahkan. Kurang jelas videonya Ibu tadi Suci Ustazah. Marudati. Boleh diulang bisa lagi nggak? sekali lagi. Ya, suaranya kurang jelas. Oh, tidak dapat ditonton. आज छोटू अपने हाथ में नाव लिया हुआ है वो बारिश के पानी में नाव डालकर खेलने लग जाता है। छोटू इधर खेल रहा होता तो आंटी जी देख लेती है छोटू को पानी में खेलते हुए। तो आंटी जी छोटू को खेलते हुए देखकर आंटी जी आवाज लगाती है और बोलती कि इधर आकर बैठ। और आंटी के बात सुनकर छोटू चुपचाप बैठ जाता है। उधर आंटी अपने घर में चली जाती है और आंटी जी किचन में काम कर रही होती है। तो फिर वो बाहर की तरफ देखते थे छोटू नहीं रहता और इस बार गुस्सा में जाती है फिर से बाहर। आंटी जी देखती है छोटू को पानी में खेलते हुए फिर आंटी जी गुस्सा में आती है उसका नाव फेंक देती है हाथ पकड़ कर बाहर में लेकर चली जाती है। और आंटी जी बोलती है पर चुपचाप बैठे रहो। उधर आंटी जी अपने किचन में काम करने चली जाती है और आंटी जी छोटू की तरफ देखती है तो छोटू उधर मुंह बनाकर बैठा हुआ रहता है। लेकिन आंटी जी कुछ भी नहीं करती वो अपना काम कर रही होती तो फिर से छोटू को देखती है उदास। और आंटी जी छोटू को उदास थोड़ी देखने वाली वो भी छोटू के पास आती है और छोटू को बुलाने लग जाती है और बोलती है कि जाकर बाहर खेलो। लेकिन छोटू बाहर जाने से मना कर देता है और आंटी जी को जीत करने पर छोटू मान जाता है खेलने के लिए। छोटू आंटी जी के पास आ जाता है और आंटी जी बोलती है ये देखो तुम्हारे लिए क्या बनाया है। और इधर आंटी जी छोटू के लिए 4-5 नाव बना देती है। फिर आंटी जी के लिए एक लाइक बनता है। Gimana? Jelas? Atau masih seperti tadi? Halo teman-teman, gimana tadi videonya? Terlihat jelas suaranya dan
apa namanya? Gambarnya? Gambarnya jelas. Ibu. Oh ya. Gimana Ibu Arianti, bisa di-sharingkan sedikit pelajaran apa yang bisa dipetik dari video tadi? Iya, itu anaknya kan lagi main kapal-kapalan kertas ya, Ustazah ya. Ya. Nah, tapi dia pakai air, main di air. Nah, sama orang tuanya dilarang main dengan air, dibuatkan kapal-kapalan lebih banyak, dibawa ke dalam rumah mainnya. Tapi kalau main kapal-kapalan tanpa air itu bagaimana gitu? Anaknya nggak mau. Nah, jadi akhirnya dilihat atas senyum ibunya yang tulus, anaknya jadi luluh dan menerima kapal-kapalan yang segitu banyaknya. Begitu, Ustazah. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Ibu Arianti. Ya, tapi kalau di TK, guru TK mungkin peranannya itu ya, nggak marah-marahin anak didiknya. Iya. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf nih waktu sudah menunjukkan pukul 17.27. Maaf. Mungkin kita cukupkan dulu ya pertemuan kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan berkenan, bermanfaat, dan jika itu adalah suatu yang benar datangnya dari Allah, dan jika itu ada yang salah itu dari saya pribadi. Semoga ilmunya bermanfaat, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk sharing ya tadi beberapa ilmunya. Insya Allah luar biasa sekali sharingnya dari teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat juga sharing teman-temannya untuk teman-teman yang lain. Bagi yang belum mengirimkan tugas resum pertemuan yang minggu lalu, masih ditunggu ya. Masih ditunggu dengan terbuka. Silahkan mau lewat apa namanya link ataupun japri ke nomor saya, silahkan ditunggu. Baik teman-teman, untuk tugas berikutnya ya, ini karena kita pertemuannya karena tidak setiap pekan, jadi untuk apa namanya pekan besok kita membuat makalah ya dengan judul Sejarah Berdirinya PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Silakan teman-teman sesuai dengan kemampuan teman-teman mencari ide-ide ataupun sumber-sumber gitu ya dari yang teman-teman yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekreatif mungkin. Silahkan makalahnya dengan judul Sejarah Berdirinya PAUD itu ya. Mari kita tutup pertemuan kita sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Ya, sama-sama. Mohon maaf nih nggak ada sesi tanya jawab ya. Tadi sudah saya kira dari sharing-sharing.
Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ustazah. Khairan. Afwan.